Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat beribadah pada minggu pagi ini, tanggal 11 April 2021. Saya bacakan berita gereja Minggu 11 April 2021, 1 Rom, HUT ke-23 Pepandan Geraha Manunggal. Ibadah HUT ke-23 Pepandan Geraha Manunggal GKJ Gadean Solo Timur akan dilayani secara streaming pada hari Senin 12 April 2021 pukul 18, dapat diakses di Gandean Solo Timur Kreatif. 2 Rom, aksi sosial Safari Kasih Paskah. Wilayah Utara atau Witaraga Bata akan mengadakan aksi sosial Safari Kasih Paskah pada hari Minggu 18 April 2021. Untuk pendukung aksi tersebut diadakan teras kasih untuk menghimpun dukungan ataupun bantuan yang berupa barang sembako, gula, teh, mie instan, beras, minyak goreng, atau berupa dana. 3 Rom, ibadah Minggu 18 April 2021 di Gereja Induk. Ibadah Minggu 18 April 2021 pukul 6.30 pagi dan pukul 18 atau jam 6 sore di Gereja Induk Purwodiningrat akan dilayani dengan pengantar bahasa Jawa. Pada warga jemaat dimohon untuk menyesuaikan. 4 Rom, yang menghantarkan khotbah hari ini Bapak Agung Si Aji, organis Ibu Rini, pemandu pujian Ibu Ayu dan Bapak Wahyu, petugas LCD Komisi Multimedia. Jemaat dimohon bisa membangun suasana khidmat dalam ibadah. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri memuji nama Tuhan dengan KJ 14 bait kedua dan ketiga. Dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirman ya Tuhan, kami siap mendengar. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Hari Minggu adalah hari kebangkitan. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Maut telah dikalahkannya. Maka dari itu marilah kita sembah Dia, kita akukan Dia dengan memujikan Kidung Jemaat 191 bait yang pertama dan yang ketiga. Hari Minggu, hari kebangkitan. Hari
duka pun genap. Sungguh indah hari perhentian, menyudahi malam kematian. Saat kami menyembah Dikau di terang bakar. Jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, penghormatan kepada Allah yang mendatangkan perkenannya adalah bila kita memperhatikan hukum-Nya yang kudus. Dia berkehendak supaya kita hidup menurut hukum kerajaan Allah yang kekal. Untuk itu kita akan bersama-sama membaca hukum kasih yang kita ambilkan dari Matius 27 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat Tuhan, dengan bercermin dari hukum kasih ini, nyata sekali dosa-dosa kita yang tidak bisa melakukan dengan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali salah dan dosa kita dengan memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 331B bait yang pertama. Mungkinkah aku pun serta? Mungkinkah aku pun serta tertolong oleh darahnya. Akulah pangkal siksanya yang menyebabkan matinya. Agung benar ya Tuhanku, Engkau tersiksa gantiku. Sungguh amat luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Untuk itu kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan terima berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-27 demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita akan sanggupi berita gereja dan petunjuk baru pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama dan yang kedua. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bait yang kedua, tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya.
kembali, kita akan bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih, ucap syukur terima kasih Tuhan telah perkenan kami bersama-sama hadir di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama memuji dan melayani Tuhan. Berkati kami Bapa satu persatu untuk kami boleh menerima berkat dari Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Terima ya Bapa. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan Yesus Kristus pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-31. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan, jikalau pada pagi hari ini, pada minggu pertama setelah Paskah, kita masih diperkenan Tuhan untuk kita boleh berkumpul di sini. Juga jemaat-jemaat yang ada di rumah, selamat pagi juga, salam juga, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu terkasih, pada pagi hari ini kita diberikan tema persekutuan yang damai sejahtera. Persekutuan yang damai sejahtera. Bapak Ibu terkasih, kita tahu enggak kenapa gereja disebut persekutuan orang-orang percaya? Bukan perkumpulan orang-orang percaya, tapi persekutuan. Persekutuan adalah kumpulan dari orang-orang yang sehati, yang sejiwa, yang sepenanggungan dan saling berempati. Walaupun nun sewu,
keberadaannya tidak dalam satu tempat, tapi berbeda-beda tempat. Kalau perkumpulan gitu ya, cuman orang-orang bersama yang hidup dalam satu tempat, tapi mereka tidak sehati, tidak sejiwa. Mungkin mempunyai tujuan-tujuan tertentu gitu ya. Nah, itulah kenapa gereja disebut persekutuan orang-orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita mengikuti ibadah Paskah dengan tema besar kita kemarin itu ya, menjadi manusia Paskah gitu ya. Kita yang sudah diberikan kesempatan untuk menata diri, untuk mempersiapkan diri menyambut Paskah 40 hari sebelum hari Paskah. Kalau kita hitung dengan hari Minggunya ada 46 hari. Kita diberi kesempatan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Paskah gitu ya. Yang dimulai pada tanggal 17 Februari. Di sana ada peribadatan Rabu Abu gitu ya. Kita tahu makna Rabu Abu, bahwa kita manusia yang berasal dari abu, orang-orang yang sebenarnya tidak berguna bagi Tuhan karena kita sudah jatuh dalam dosa. Dengan abu itu merupakan tanda pertobatan kita, bahwa kita dari orang-orang berdosa yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari hukuman dosa. Dengan pertobatan, dengan tanda abu yang kita taruhkan di dahi kita, merupakan simbol bahwa kita adalah orang-orang yang bertobat. Bapak yang terkasih, kemudian akhirnya minggu terakhir setelah Minggu Palmarum, 6 minggu kemudian ada sana Pekan Suci atau Minggu-minggu Suci ya. Di sana ada Minggu Palmarum, kemudian Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Hari Paskah. Bapak yang terkasih, apa yang bisa kita petik selama 46 hari itu dari apa yang telah kita lakukan selama itu? Apakah kita sudah menjadi manusia Paskah? Apa yang harus kita perbuat setelah kita menerima tema besar kita menjadi manusia Paskah? Manusia Paskah adalah manusia yang telah menerima kasih Tuhan, menerima karunia keselamatannya dari Tuhan dengan pengorbanan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak berdosa dijadikan berdosa, yang maha mulia dijadikan hambat yang sangat rendah itu ya. Sehingga Tuhan Yesus telah rela melaksanakan misi Tuhan, karya keselamatan dunia. Dia dengan rela, dengan setia dan sempurna menjadi korban bagi kita. Dia tidak mempersembahkan darah domba, tapi darahnya sendiri dia korbankan. Dia curahkan kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah makna manusia Paskah yang pertama. Tidak berhenti di situ, bahwa kita sebagai manusia Paskah harus memberitakan kabar gembira ini, kabar sukacita ini kepada semua orang. Karena apa? Damai sejahtera, berita damai sukacita ini bukan untuk kita saja, bukan untuk saya saja, bukan untuk panjenengan saja, tapi untuk seluruh umat manusia di seluruh muka bumi. Bapak Ibu terkasih, coba kita tengok ke belakang 2000 tahun yang lalu. Saat murid-murid mengalami ketakutan, saat murid-murid mengalami kebimbangan, saat murid-murid galau ya, karena iman mereka terombang-ambing. Dia melihat sosok Yesus sebagai hero gitu ya, sebagai pahlawan. Mungkin ini calon raja gitu ya. Tapi kenapa mati gitu ya? Kenapa wafat gitu ya? Mereka saat itu sangat terpukul. Mulai Jumat Agung murid-murid terpukul gitu ya. Mereka bimbang, mereka bingung gitu ya. Sehingga dalam mereka berkumpul saja mereka harus sembunyi-sembunyi karena mereka takut pada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan juga imam-imam agung gitu ya. Saat mereka berkumpul, pintu ditutup, kemudian jendela ditutup gitu ya. Karena sangat-sangat takut kepada orang-orang Yahudi gitu ya. Yang pada minggu gitu ya, pada waktu Minggu Palmarum teriakan Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Setelah 5 hari, pada saat Jumat Agung, teriakan mereka berganti. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Betapa takutnya mereka. Apalagi saat itu kemudian Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih, kabar gembira dari para perempuan, Magdalena, Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain, tidak bisa memulihkan iman mereka. Walaupun saat itu Maria sudah datang, sudah pergi kubur, dan kubur sudah kosong. Mereka kemudian kembali ke murid yang lain dan berkata, Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka tidak percaya, belum percaya, sehingga hati mereka masih bimbang, iman mereka masih kurang percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi puji nama Tuhan, saat hari pertama minggu itu, di tengah-tengah pergumulan orang-orang yang takut tadi, murid Tuhan Yesus yang takut tadi, Tuhan Yesus datang dan berdiri serta berkata, damai sejahtera bagi kamu. Setelah Tuhan Yesus menunjukkan bekas paku dan juga tombak di lambungnya, maka para murid menjadi percaya. Iman mereka kembali bangkit, mereka kembali dibangkitkan, iman mereka kembali dipulihkan. Mereka percaya bahwa Tuhannya, hero-nya sudah kembali bangkit. Hero-nya sudah menang dari maut. Maut telah dikalahkannya, dia sudah bangkit. Dari perkumpulan orang-orang yang takut menjadi perkumpulan orang-orang yang bersukacita. Itulah awal dari persatuan damai sejahtera. Bapak yang terkasih, setelah hati para muridnya tenang dan bersukacita dan penuh pengharapan, maka apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus? Setelah mereka menjadi manusia Paskah tadi, karena telah menerima kebangkitan, telah kembali dipulihkan imannya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Yesus mengutus para murid seperti Bapa telah mengutus dia. Para murid diutus untuk menyebarluaskan damai sejahtera yang telah Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Karena damai sejahtera itu adalah tanda kehadiran Allah yang diemban oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itulah Tuhan Yesus Kristus mengutus para murid untuk menjadi duta-duta damai sejahtera seperti apa yang telah kita baca tadi. Di ayat 21 dikatakan, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu yang terkasih, dari ayat yang ke-21 tersebut kita dapat mengerti bahwa utusan damai sejahtera bisa terjadi dengan adanya persekutuan damai sejahtera antara Allah, Anak, dan para murid. Dan pengutusan itu hanya bisa digapai dengan bantuan dari kekuatan Roh Kudus yang harus selalu menyertai murid-muridnya. Maka Tuhan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, untuk itulah para murid dipanggil Tuhan dan diberi curahan Roh Kudus untuk memberitakan kabar damai sejahtera, supaya misi Allah untuk menjadikan dunia penuh dengan damai sejahtera bisa terwujud. Persekutuan damai sejahtera itu tidak hanya terjadi pada 2000 tahun yang lalu, tapi juga sampai saat ini, dan juga pasti sampai pada selama-lamanya. Saat ini kita bergereja, saat ini kita di satu gereja GKJ di Solo Timur. Ini juga adalah persekutuan yang damai sejahtera. Kita yakin dan percaya, kita bersekutu dengan Allah, kita bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita juga dihembusi, diurapi dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Jikalau demikian, kita harus berani, kita harus siap untuk menjadi duta-duta damai sejahtera. Seperti saat itu, para murid yang juga berani dan maju terus untuk menjadi duta-duta damai sejahtera. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, damai sejahtera seperti apa yang bisa kita wujudkan sebagai tanda bahwa kita sudah hidup dalam persekutuan damai sejahtera? Wujudnya seperti apa kalau kita sudah hidup
dalam damai sejahtera. Kita akan buka dari Mazmur 133 sebagai bacaan yang pertama dari liturgi saat ini. Kita buka dari Mazmur 133. Di sana disebutkan bahwa ada kata-kata rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini salah satu wujud nyata kalau kita sudah hidup dalam damai sejahtera, dalam persekutuan damai sejahtera. Kalau kita rukun. Kenapa harus rukun gitu ya? Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita hidup rukun, kita akan seperti minyak yang baik yang di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kita tahu minyak urapan yang sangat luar biasa harum gitu ya. Kalau hidup kita rukun, kita seperti minyak gitu ya, yang diurapi. Kita tahu Harun ya, imam agung yang diurapi oleh Tuhan. Jika minyak itu diurapi ke kepala, kemudian turun ke janggut dan ke jubahnya, akan timbul wangi yang semerbak yang bisa mengharumkan kita semua. Itulah hidup rukun. Jika kita hidup rukun, kita akan merasa damai sejahtera, ada kesegaran di sana, ada kebahagiaan di sana. Yang kedua, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kita tahu gunung Hermon atau Bukit Hermon itu ya, gunung yang paling tinggi di Palestina. Di sana ada di puncaknya itu ada saljunya, sehingga embunnya sangat luar biasa hingga bisa melewati semuanya sampai ke Gunung Sion. Kita tahu Gunung Sion, gunung yang paling jauh dari Gunung Hermon. Jadi berkat Tuhan kalau hidup kita rukun, dari atas sampai bawah semuanya mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Rata semuanya bisa menerima berkat-berkat dari Tuhan. Itulah salah satu tanda atau wujud dari hidup damai sejahtera atau persatuan damai sejahtera. Hidupnya rukun satu dengan yang lain. Yang kedua adalah dari Yohanes 1 ayat yang ke-7. Di sana kita dapat tahu hidup kita harus dalam terang, tidak di dalam kegelapan. Kita tidak boleh berbuat dosa. Itulah dua tanda kalau kita hidup dalam damai sejahtera, rukun dan hidup di dalam terang, tidak dalam kegelapan lagi, kemudian tidak berbuat dosa lagi, atau dalam tanda kutip adalah kita harus bertobat. Bapak Ibu yang kasih, juga yang ketiga adalah dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32, bahwa di sana disebutkan bahwa kita harus hidup sehati, hidup sejiwa, saling bantu dan menguatkan. Itu adalah kehidupan jemaat mula-mula yang mereka rela menjual apapun miliknya untuk sesamanya, sehingga di sana tidak ada kekurangan lagi. Yang miskin, yang kurangan dibantu oleh mereka yang kaya, yang berkecukupan, sehingga semuanya bisa menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Itulah tiga wujud persatuan yang damai sejahtera. Saling membantu, saling menolong, saling berempati, sehati, sejiwa, sepikir dan sepenanggungan. Jemaat Tuhan yang terkasih, apakah hal ini mudah kita lakukan? Pasti sulit gitu ya. Kita yang keluarga kita ada 4 saja gitu ya. Ada 4, mungkin bapak ibu anaknya 2. Untuk sehati sejiwa aja mungkin sulit gitu ya. Dalam menentukan atau mengambil tujuan, misalnya menurut saya kalau kita mau pergi gitu ya, untuk menyatukan sependapatnya gitu ya, kalau kita mau pergi mana gitu ya, itu aja sulit gitu ya. Tidak mungkin sekali A gitu ya, pasti ada yang B, ada yang C dan ada yang C gitu ya. Apalagi kita
sepersekutuan kita. Kalau kita mungkin di sini ada 75 orang atau 100-an orang, bisakah kita sehati sejiwa, sepikir sepenanggungan? Maka dari itu dengan bantuan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk kita menjadi persekutuan yang damai sejahtera. Tanpa bimbingan Roh Kudus akan sangat-sangat sulit atau bahkan mustahil kita akan menjadi persekutuan yang damai sejahtera, yang sehati, yang sepikir, yang rukun gitu ya, yang hidup di dalam terang. Tapi dengan bantuan Roh Kudus kita akan bisa melakukan ini semua. Bapak Ibu yang terkasih, kami mengharapkan di sini kita boleh menjadi duta-duta damai sejahtera, untuk kita boleh memberitakan kabar gembira, kabar sukacita bahwa Yesus telah bangkit, Dia telah mengalahkan maut, Dia telah menjadi penebus dosa seluruh umat manusia. Bapak Ibu siap menjadi duta-duta damai sejahtera? Siap? Siap nggih? Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kalau kita siap, maka kita harus mempersiapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk diberkati Tuhan, untuk dibimbing oleh Roh Kudus menjadi duta-duta damai sejahtera. Selamat menjalankan misi damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Cukup kita akan bersama-sama berdoa dalam doa syafaat. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami makasih, ucap syukur terima kasih Tuhan Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menjadi duta-duta damai sejahtera. Berkati kami Tuhan, curahi kami dengan Roh Kudus seperti Engkau mencurahi murid-murid-Mu 2000 tahun yang lalu, sehingga iman kami kembali menyala-nyala, roh kami kembali menyala-nyala, dan kami boleh melayani Tuhan, menjadi duta-duta damai sejahtera dimanapun kami berada. Tuhan Allah Bapa kami yang makasih, ucap syukur terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesehatan, keselamatan dan perlindungan-Mu. Walaupun pandemi virus corona masih ada di negara kami, tapi kami yakin percaya Engkau akan memberkati kami semua untuk kami boleh kuat menghadapi pandemi virus corona ini. Tuhan Allah Bapa kami makasih, berkati jemaat-Mu di sini ataupun yang ada di rumah mereka masing-masing, memberikan kami keselamatan dan perlindungan-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari godaan setan memberi yang menyesatkan. Biarlah damai sejahtera Tuhan boleh ada pada kami dan keluarga kami semua. Bapa yang makasih, kami tak lupa mendoakan pada saudara kami, sahabat kami, saudara terkasih kami yang saat ini belum bisa berkumpul bersama-sama dengan kami karena berita sakit penyakit ataupun lemah fisiknya, seperti saudara terkasih kami Bapak Gadrun, saudara terkasih kami Mas Hindro, ataupun juga saudara kami yang lainnya yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau berkati obat yang diminumnya, terapi-terapi yang dijalankannya, ataupun juga keluarga yang merawatnya. Engkau berkati mereka, Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan berkat-Mu sehingga saudara kami ini boleh kembali kuat, boleh kembali sehat, dan lain waktu boleh bersama-sama kami untuk memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Bapa, tak lupa kami juga mendoakan saudara kami yang saat ini menerima bencana alam, mereka yang ada di NTT yang harus menderita karena banjir atau juga tanah longsor, ataupun juga kemarin Bapa, saudara kami terkasih yang ada di Malang karena adanya gempa. Tuhan berkati mereka, Engkau tengok mereka satu persatu Bapa, Engkau berikan perlindungan, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan berkat-Mu. Biarlah Engkau melalui pemerintahan negara kami boleh membantu mereka untuk boleh terbebas dari
mara bahaya ataupun juga bencana-bencana yang lainnya. Kami serahkan Bapa untuk saudara kami yang lain yang saat ini juga menderita, baik karena sakit penyakit ataupun juga kekurangan. Berkati mereka ya Bapa, Engkau berikan penghiburan jika mereka dalam kesedihan, Engkau berikan kekuatan jika mereka lemah, Engkau berikan mereka kelimpahan jika mereka dalam kekurangan. Kami yang percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami. Berkati anak-anak kami Bapa di dalam sekolahnya yang saat ini harus menjalani PJJ. Berkati mereka, Engkau berikan kepintaran, kecerdasan, kekuatan kepada mata dan juga pikirannya. Kalau setiap hari harus berhadapan dengan radiasi dari komputer ataupun juga gadget mereka. Berkati juga para guru Bapak yang saat ini juga mengadakan PJJ yang harus senantiasa juga bertatap muka dengan radiasi. Berkati Engkau berikan kesehatan dan kemampuan kepada mereka. Juga mereka yang harus membangun karakter yang tidak bisa bertatap muka dengan para muridnya. Engkau berikan yang terbaik ya Allah. Engkau berkati anak-anak kami untuk boleh memperoleh karakter yang terbaik dari orang tuanya. Bapa, kami serahkan juga rekan-rekan kami, saudara kami yang saat ini juga mencari pekerjaan. Kami serahkan semua dengan kuasa Tuhan. Engkau berikan kemampuan, Engkau berikan yang terbaik. Juga mereka yang mencari tulang rusuknya, jodohnya ya Tuhan, kami yang percaya Engkau memberikan yang terbaik bagi saudara kami. Berkati bangsa dan negara kami, berikan keadilan, kemakmuran, keamanan, dan ketenteraman. Berkati Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, juga anggota legislatif, yudikatif, untuk mereka boleh bersama-sama membangun negeri ini yang saat ini masih terlilit, masih adanya pandemi virus corona ini. Biarlah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin bangsa kami boleh mencegah tersebarnya virus ini, dan dengan vaksin yang sudah ada boleh menyembuhkan rekan-rekan kami yang saat ini terpapar virus corona. Kami serahkan Bapak sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak berkati gerejamu, para majelismu, para komisi, pamong kelompok, kami serahkan semua di kuasa Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama melayani Tuhan dengan melayani jemaat-Mu untuk boleh maju di dalam kancah pergumulan iman kami. Engkau berkati, biarlah Roh-Mu yang kudus selalu menopang kami, menyertai kami, berkati kami. Bapa, masih banyak dosa kesalahan yang kami lakukan di kehidupan kami, baik dalam ucapan, pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami yang jahat. Bapa berkenan untuk mengampuninya. Hanya di dalam satu nama, putra kami yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita semua percaya bahwa berkat-berkat yang kita terima di setiap hari itu adalah bukti tanda cinta kasih Tuhan kepada kita. Untuk itu marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan dan menyatakan rasa syukur kita atas limpahan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai dasar dari persembahan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memujikan Kidung Jemaat 365B, bait yang pertama dan kedua. Tuhan ambil hidupku. Hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah
Sungguh suatu ungkapan sukacita dan syukur kami Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyadari Tuhan bahwa berkat-berkat yang Tuhan berikan adalah bukti tanda cinta kasih Tuhan kepada kami. Tuhan, kami juga merasakan bahwa Tuhan menyertai kami, menuntun kami di dalam kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan sendiri yang urapi kami sehingga Tuhan kami bisa menerima firman-Mu dengan baik di pagi hari ini melalui Bapak Agung Sriaji. Tuhan Allah Surgawi, pada pagi hari ini kami juga menyerahkan persembahan kami. Kami menyadari Tuhan persembahan kami tentu tidak sebanding dengan berkat-berkat yang Tuhan curahkan setiap hari seperti air sungai yang mengalir tiada henti. Untuk itu Tuhan, biarkanlah Tuhan sendiri yang akan mensucikan dan menguduskan persembahan kami, sehingga Tuhan persembahan ini bisa berguna untuk perluasan kerajaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah Tuhan pilih, sudah Tuhan percaya untuk mengelola persembahan. Kiranya Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang berikan tuntunan, sehingga Tuhan, saudara-saudara kami bisa mengelola persembahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Allah Surgawi, sebentar lagi kami hendak undur dari tempat ibadah ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai kami dan menuntun kami, sehingga kami bisa sampai di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kita bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di segala zaman dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Sobat Muda yang terkasih, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di gereja, kita diutus Tuhan untuk menjadi duta-duta damai sejahtera. Untuk itu kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk menjadi utusan-utusan Tuhan. Untuk itu kita akan nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 367 bait yang pertama. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan,
yang terkasih, marilah kita pulang, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dengan damai sejahtera dan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 367 bait yang kedua. Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa,